Ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sobat muslim dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh keampunan. Oleh karena itu, sebaiknya bagi kita semua untuk mempersiapkan diri, baik itu ilmu dan amalnya, agar kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat menjalankan ibadah suci bulan Ramadan ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan ibadah puasa Ramadan. Sebaiknya bagi kita untuk mempelajari ibadah puasa itu sebelum kita melakukannya. Syarat-syarat wajib puasa yang ada di dalam kitab Syarah Al-Yaqutun Nafis, susunan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Disebutkan dalam kitab ini, syurutu wujubi shaumi khamsatun. Syarat-syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama, al-Islam. Yang kedua, at-taklif. Yang ketiga, al-itaqah. Yang keempat, as-sihhah. Yang kelima, al-iqamah. Baiklah, kita akan membahas yang pertama dulu, syarat wajib puasa, yaitu Islam. Setiap ibadah pasti memerlukan persyaratan. Semua ibadah itu mengharuskan seseorang harus beragama Islam. Maka orang non-muslim tidak diperintahkan untuk melakukan ibadah tersebut. Seandainya ada orang non-muslim ikut berpuasa Ramadan, maka puasanya tidak diterima. Fa idza aslama wajaba alaih. Namun ketika orang non-muslim tersebut masuk Islam, maka seketika itu dia akan dituntut untuk melakukan ibadah puasa. Wala qada alaihi fima madha. Namun tidak ada mengqada atau membayar puasa yang dia lewatkan semasa dia belum beragama Islam. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah bagi orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekufuran mereka, yughfar lahum ma qad salaf, Allah akan mengampuni dosa-dosa atau perbuatan yang telah mereka lakukan di masa lampau. Berikutnya syarat wajib puasa yang kedua adalah at-taklif. Apa itu at-taklif? Huwal bulughu wal aqdu. Taklif itu adalah dewasa dan berakal. Fala yajibu ala sabiyin. Maka puasa ini tidak diwajibkan atas anak-anak. Wa innama yu'maru bihi lisab'in. Tetapi manakala dia sudah berumur 7 tahun, orang tua atau walinya wajib memerintahkan anak tersebut untuk berpuasa. Disebutkan dalam kitab Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi, wa yu'maru bihi as-sabiyyu li sab'in idza ataqah wa yudrabu 'alaihi li 'ashrin kadzalika. Anak-anak diperintahkan ketika dia sudah berumur 7 tahun untuk melakukan ibadah puasa jika dia mampu, dan akan diberikan sanksi. Kalau dalam bahasa Minhaj itu wa yudrabu, dipukul, tetapi dalam arti luas diberikan sanksi kepadanya jika dia berumur 10 tahun. Mengapa hal ini dianjurkan untuk anak-anak? Ketika dia berumur 7 tahun, diperintahkan untuk berpuasa. Ketika berumur 10 tahun, dia diberikan sanksi ketika tidak melakukan ibadah puasa. Liyatadarraba ala auladihim fi tadribihim ala shaumi. Agar dia terlatih untuk berpuasa dan terbiasa melakukannya. Wa yakunu tabi'atan rasikhatan idza balagha.
Dan itu menjadi karakter yang mengakar kuat di dalam hatinya nanti ketika dia sudah dewasa. Sehingga tidak terlalu repot lagi untuk menyuruhnya melakukan ibadah puasa. Nah, tapi sayang sekali, sekarang banyak orang tua atau wali seorang anak itu kurang perhatian terhadap anak mereka agar mereka itu berlatih untuk berpuasa. Maka orang yang semacam ini wajib atau mesti kita ingatkan. Dan terhadap orang tua, atas orang tua itu dia wajib menjadi tauladan atau suri tauladan yang baik terhadap anak-anaknya dalam melaksanakan perintah-perintah agama, sehingga nantinya dia bisa ditiru, diikuti oleh anak-anaknya kelak. Berikutnya, syarat yang ketiga, yaitu mampu melaksanakan ibadah puasa baik secara fisik, lahiriah, dan syariat. Amma hissan, adapun mampu secara fisik atau lahiriah, fala yajibu likibarin aw maradin la yurja bur'uhu. Orang yang tidak mampu secara fisik seperti orang yang sudah sangat tua atau orang yang mempunyai sakit yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, wa alaihil fidyatu an kulli yaumin muddun. Maka orang-orang tersebut diwajibkan untuk membayar fidyah 1 hari 1 mud. 1 mud merupakan timbangan yang ada pada zaman Rasulullah. Berapa 1 mud kalau kita konversi ke timbangan kita zaman sekarang? Kalau dalam ukuran kilogram, itu ada yang menyebutkan 1 mud sama dengan 6 atau 7 ons. Berarti 1 mud 1 hari berarti 6 atau 7 ons 1 hari. Nah, kalau kita di Kalimantan Selatan biasanya pakai liter. Maka kurang lebih itu 1 liter atau kurang sedikit. Wa amma syar'an, adapun ketidakmampuan secara syariat, yaitu seperti haidin wa nifasin, wanita yang mengalami menstruasi atau nifas. Fala yajibu 'alal haidi wan nufasa'i. Maka tidak wajib melakukan ibadah puasa terhadap wanita yang menstruasi atau yang nifas. Namun, setelah selesai nanti di luar Ramadan, mereka wajib mengqadha puasanya. Misalkan 7 hari waktu bulan Ramadan ada perempuan yang menstruasi, maka setelah bulan Ramadan nanti dibayar dengan 7 hari pula. Berikutnya, syarat yang keempat, yaitu as-sihah. Orang yang melakukan ibadah puasa dalam keadaan sehat. Fala yajibu 'alal maridi in khafa ad-darara. Maka tidak wajib atas orang yang sakit melakukan ibadah puasa jika ia khawatir akan menambah kemudaratan bagi dirinya. Kemudaratan bagi dirinya ini diukur dalam kitab fikih sebagai ukuran mahdhurut tayamum, hal-hal yang membolehkan tayamum. Seperti jika ia berpuasa, ia akan meninggal dunia. Jika dia berpuasa, akan melambat atau memperlambat kesembuhannya. Atau jika dia berpuasa, dia tidak akan bisa sembuh. Nah, hal yang demikian itu dibolehkan untuknya tidak berpuasa. Namun jika dia memaksakan untuk berpuasa, ajza'ahu. Puasa tersebut sah dilakukannya. Asyarutul khamis, syarat yang kelima dari syarat wajib puasa adalah al-iqamah. Orang tersebut mukim atau bukan dalam perjalanan. Fal musafiru safaran tawilan mubahan yubahu lahul fitru. Maka orang yang bermusafir melakukan perjalanan, tapi perjalanannya ada batasan dalam syariat, yaitu perjalanan yang ukurannya 2 marhalah. 2 marhalah itu kalau kita konversi ke ukuran kilometer, ulama ada yang mengatakan jaraknya adalah 82 kilometer. Ada lagi ulama yang lain mengatakan 85 kilometer. Ada lagi bahkan sampai 90 kilometer. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sehingga orang yang menempuh perjalanan dengan jarak kilometer yang telah disebutkan tadi, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi perjalanannya adalah perjalanan yang diperbolehkan, bukan perjalanan
dalam hal kemaksiatan. Karena kaidah fikih menyebutkan ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan dari agama, dispensasi dari agama tidak akan digantungkan atau diberikan kepada pelaku maksiat. Dan lagi, dalam mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa musafir yang dilakukan yang boleh untuk tidak berpuasa adalah musafir yang dilakukan sebelum terbit fajar. Jadi kalau ada seseorang melakukan perjalanan sebelum terbit fajar, lalu dia tidak berpuasa, itu tidak apa-apa. Namun kalau dia tidak memilih untuk berpuasa, itu lebih baik untuknya. Ada beberapa permasalahan yang terkait dengan syarat wajib puasa yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu falau aqamal musafiru wa syafiyal maridu harumal fitru ala sahih. Seandainya ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh, bermukim, atau orang yang sakit tiba-tiba sembuh dari sakitnya, maka harumal fitru ala sahih, diharamkan untuk berbuka baginya menurut pendapat yang sahih. Wa idza aqamal musafiru naharan wa huwa muftirun yustahabbu lahul imsak. Dan jika ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh, bermukim di siang hari, dan dia waktu itu tidak sedang berpuasa, maka disunnahkan untuknya menahan sampai tenggelam matahari. Wa idza balagha as-sabiyyu bin nahari wa huwa shaimun, dan jika ada seorang anak-anak yang balik dewasa, kalau anak laki-laki dewasanya bisa dengan mimpi basah atau keluar sperma di siang hari, wa huwa shaimun, waktu itu dia menjalankan ibadah puasa, wajaba itmamuhu wala qada'a, maka wajib disempurnakan puasanya sampai tenggelam matahari, wala qada'a, tidak diwajibkan nantinya untuk mengqada. Walau balagha fihi muftiran au afaqal majnunu au aslamal kafiru fala qada'a fil asahhi. Seandainya ada seorang anak-anak yang dewasa, namun dia dalam keadaan tidak berpuasa, atau ada orang gila yang sembuh, atau ada orang non-muslim masuk Islam, fala qada'a fil asahhi, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqada puasanya menurut qaul ashah. Wala yalzamuhul imsaku baqiyatan nahari fil asahhi, dan tidak wajib baginya untuk menahan makan dan minum di sisa hari-harinya waktu siang itu fil ashah menurut qaul ashah. Wa in asbaha shaiman famarida aftara wa in safara fala, dan jika waktu pagi dia dalam keadaan puasa lalu sakit, jika ada seseorang di waktu pagi dalam keadaan berpuasa lalu dia jatuh sakit, aftara, boleh dia untuk tidak berpuasa. Wa in safara, namun jika ada orang melakukan perjalanan di siang hari dalam keadaan puasa, fala, maka tidak diperbolehkan untuknya membatalkan puasanya. Dan perlu diingat, mukim dalam mazhab Syafi'i, jika seseorang terbesit dalam hatinya, misalnya dari Banjarmasin ke Jakarta, di Jakarta atau saat di tengah perjalanan terbesit dalam hatinya untuk berdiam di sana selama 3 hari atau lebih, 3 hari lebih, maka dia sudah dianggap mukim, status musafirnya hilang. Jadi itulah beberapa syarat wajib puasa. Yang pertama tadi adalah Islam, yang kedua adalah mukallaf, yaitu balik, dewasa dan berakal, wal itaqah, yang ketiga adalah mampu secara fisik dan syariat, yang keempat adalah sehat, dan yang kelima adalah bermukim. Itulah syarat-syarat wajib puasa yang telah kita bahas pada hari ini. بأنك دائما مني